Afan mau pakai caga apa dipegang? Hah? Mau pakai caga apa dipegang? Mic-nya Oh, mic-nya. Ya, ketinggian. di ketinggian. Minta pakai mic dia. Minta pakai apa? Ya. Caga. Bentar. Kan bisa ya? Ya. Oke, ada. Ya. Ya. Ini juga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan petang hari ini insyaallah saya ingin membahas satu pembahasan yang penting sekali, yaitu bagaimana memilih sahabat. Kita ini kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat harus memilih sahabat. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan dalam menjadikan orang menjadi sahabat kita. Kenapa? Karena sahabat kitalah yang akan memasukkan kita ke surga atau yang akan memasukkan kita ke neraka. Sehingga kita harus hati-hati. Kita perhatikan surat Al-Asr. Surat Al-Asr, surat yang pendek, mudah dihafalkan. Dan itu pegangan penting di dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu. Kemudian Allah sebutkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Jadi manusia itu kalau tidak menjalankan 4 hal yang akan disebutkan nanti, dia itu dalam kerugian. Siapapun orangnya, kalau tidak memenuhi 4 ini, maka dia ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling menasehati di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran. 4. Amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh itu syaratnya untuk husnul khatimah. Kalau seseorang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, apa yang harus dilakukan? Dia harus dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, untuk apa? Kita ini manusia. Manusia itu punya kelemahan, gampang berbuat salah karena punya hawa nafsu dan gampang lupa.
butuh diingatkan. Sehingga dibutuhkan tawasul, saling menasehati. Kalau kita mendapatkan para sahabat kita yang kita kasihi, yang kita sayangi, ternyata orangnya egois, kepada kita ini hanya memuja dan memuji. Akibatnya apa? Kita tidak tahu kelemahan diri kita. Kita tidak tahu kesalahan diri kita. Kenapa? Adanya pujian. Padahal kita membutuhkan orang yang setiap hari menasehati kita. Kamu hari ini salah ini. Kamu kemarin salah ini. Itu terus diingatkan. Supaya kita terus dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Bagaimana? Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, harus beriman, harus beramal saleh. Nah, supaya terus dalam keadaan beriman dan beramal saleh, apa yang harus kita lakukan? Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran, supaya orang lagi kembali ke sini lagi, kembali menguat lagi imannya, kembali beramal saleh lagi, dan seterusnya. Di saat kita bertanya bagaimana sih para ulama as-salafus saleh dalam memilih sahabat mereka, mereka itu berpegang kepada komitmen, kepada wafa. Dalam bahasa Arab ada istilah wafa. Wafa itu bahasa Indonesianya adalah komitmen. Apa sih wafa? Apa sih komitmen? Kalau berjanji, memenuhi janjinya. Kalau bersahabat, dia memenuhi hak persahabatan. Di antara hak persahabatan adalah saling menasehati. Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Sehingga para ulama as-salafus salih mengatakan bahwa mereka itu tidak menjadikan orang sebagai sahabat kecuali setelah jelas kepastian komitmennya terhadap hak saudaranya. Jadi komitmen itu unsur penting. Pepatah mengatakan gajah meninggalkan gading, macan meninggalkan belang, manusia meninggalkan komitmen. Jadi manusia itu akan dipuji orang karena komitmennya. Orangnya setia, orangnya tepat kalau janji, orangnya disiplin, orangnya benar-benar memenuhi kewajibannya. Kemudian adanya komitmen adalah bukti adanya perhatian. Jadi kita ini namanya sahabat itu bahasa Arabnya adalah khalil. Khalil itu artinya kekasih. Orang yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Orang yang menyayangi kita dan kita menyayangi dia, itulah sahabat. Bukan asal kawan, asal kenal, bukan. Tapi benar-benar dia mengasihi kita, kita mengasihi dia. Dia menyayangi kita, kita menyayangi dia. Sehingga bukan ada gula, ada semut. Kalau kita lagi senang, dia bersama kita. Kalau kita lagi susah, dia meninggalkan kita. Kalau kita ini bisa menjamu dia, memberikan sajian-sajian yang menyenangkannya, dia kumpul bersama kita. Tapi di saat kita kering, tidak bisa menjamu dia, maka apa yang terjadi? Dia meninggalkan kita. Orang yang seperti ini, say hello saja. Katakan salam. Assalamualaikum. Jangan berakrab dengan manusia yang prinsip hidupnya adalah apa tadi?
ada gula, ada semut. Ini berbahaya. Maka dikatakan oleh para ulama as-salafus salih, jika saudaramu itu tidak memenuhi hak saudaranya, egois dia tidak mengasihi kita, tidak menyayangi kita, hal ini membuktikan bahwa jiwanya kosong dari perhatian kepadamu. Dia itu bohong, tidak perhatian kepada engkau. Buktinya apa? Itu lihat, tidak ada komitmen, tidak ada rasa wajib ingin memenuhi kewajibannya, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan solidaritas, menunjukkan wafa. Kita perhatikan ayat Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ayat ini sangat-sangat layak untuk kita hafalkan, kita jadikan pegangan supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu jamak dari khalil. Satunya, tunggalnya, mufradnya khalil. Banyaknya, di saat dia banyak, akhilla itu artinya khalil. Jadi khalil itu adalah kekasih, sahabat. Ayat ini mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Orang-orang yang bersahabat itu di hari kiamat nanti sebahagian mereka akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Loh, kenapa Ustaz? Kita harus memperhatikan yang membuat kita bersahabat itu apa? Faktor yang menjadikan saya harus menyayangi dia, saya harus mengasihi dia, dia harus mengasihi kita, menyayangi kita. Faktornya apa? Kalau faktornya dunia, yang membuat kita bersahabat itu dunia, begitu hari kiamat terjadi, hancur. Berarti kita kehilangan faktor yang kemarin mempersatukan kita, membuat kita saling bersahabat, saling mengasihi, saling menyayangi, sekarang sudah hancur. Kenapa? Terjadi hari kiamat, semuanya hancur. Dunia yang mempersatukan kita telah hancur, maka hancur pula persahabatan. Tapi kalau seseorang itu saling mengasihi, saling menyayangi, sebabnya karena Allah itu kekal. Sehingga pada saat hari kiamat terjadi, Allah tidak hancur. Berarti faktor yang membuat kita itu saling mengasihi dan saling menyayangi, bersahabat, masih tetap ada. Maka kekallah persahabatan kita. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan. Semua perkawanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, maka pada hari kiamat akan berbalik menjadi permusuhan. Yang tadinya sedekah, sahabah, berubah menjadi adawah, permusuhan. Illa ma kana lillahi azza wa jalla fa innahu daimun bidawamihi. Kecuali
kalau persahabatan dan perkawanan itu sebabnya karena Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia, maka dia akan kekal seperti kekalnya Allah. Jadi ini masalahnya. Kita perhatikan ini. Jangan sampai kita menyesal. Ayat ini kita hafalkan. Supaya kita sadar lagi. Kalau lupa, sadar lagi. Karena kita ini masuk surga sebab sahabat. Dan masuk neraka sebab sahabat. Salah memiliki sahabat, salah memilih sahabat, itu sama dengan kita sedang menceburkan diri kita ke dalam api neraka. Yang bikin kita semangat siapa sih? Sahabat. Yang membuat kita malas siapa sih? Sahabat. Kita lihat di sini di surat Al-Furqan ayat 28. Surat Al-Furqan ayat 28. Ayat ini menggambarkan tentang penyesalan. Orang yang masuk ke dalam api neraka menyesal. Ya, kenapa aku masuk ke api neraka? Dia menyesal karena baru tahu sebabnya, karena salah memilih sahabat. Maka ayat ini mengatakan ucapan mereka yang ada di api neraka itu apa? Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah indahnya nasibku kalau aku tidak pernah menjadikan si fulan itu sebagai sahabatku. Jadi penyebabnya apa dia masuk ke api neraka? Dia baru baru sadar, baru tahu, ini penjahat ini. Yang bikin saya nyemplung masuk ke dalam api neraka itu. Kalau menyesalnya di dunia, dia bisa kejar. Dia bisa tambal, dia bisa taubat, minta ampun, dia rubah jalannya dia. Tapi karena menyesalnya di api neraka, apa daya? Tidak bisa berbuat apa-apa. Harus terima akibatnya. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sarat amatu muakhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a." Jadilah keumuman dari persaudaraan di antara manusia yang sebabnya karena dunia, maka dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia tidak mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari siapapun di api neraka. Karena dulu dia bersahabat dengan orang, itu sebabnya karena dunia. Dunianya hancur. Sesuatu yang hancur bisa membela? Tidak bisa. Kemudian kita perhatikan surat Al-Mujadalah ayat 22. Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan engkau dapati suatu kaum yang katanya mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kenyataannya mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah. Tidak mungkin. Paradoks, bertentangan. Orang kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat pasti mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Karena yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga adalah Allah dan Rasulullah. Pasti mencintai Allah dan Rasulnya kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi di saat ada orang ngaku-ngaku katanya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi buktinya musuh banget kepada Allah
dan Rasulnya. Lah, kok aneh? Gimana nih orang? Katanya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi prakteknya memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini perbuatan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya ini. Musuh kepada Allah dan Rasulullah. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun orang-orang itu, orang-orang munafik itu adalah orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, famili kalian. Kalau terjadi paradoks ini, tinggalkan. Karena tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Bahkan akan mencelakakanmu ke dalam api neraka. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan sebagai orang beriman, sehingga matinya dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah akan kuatkan dia dengan kekuatan yang ada pada Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan mereka itu akan Allah masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Ini kita punya pegangan yang dahsyat. Ingin jadi golongan Allah atau tidak? Ingin jadi hizbullah atau tidak? Kalau kita ini ingin berjaya di dunia dan di akhirat, kalau ingin menjadi pemenang di dunia dan di akhirat, jadilah hizbullah, jadilah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Bukankah hizbullah itulah yang akan menjadi pemenang? Sehingga jangan heran kalau orang itu tidak jadi hizbullah, doanya susah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak perhatian kepada Allah, tidak perhatian kepada orang yang dicintai oleh Allah. Allah itu akan memperhatikan orang yang perhatian kepada Allah, orang yang perhatian kepada orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga jangan heran apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat baru datang ke Madinah. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan orang-orang yang beriman. Rasulullah langsung menunjuk fulan saudaranya si fulan, fulan saudaranya si fulan, langsung ditunjuk. Kenapa? Supaya mereka segera menjadi hizbullah. Terbukti menang terus kalau perang, jaya mereka, tidak mengenal kalah. Kenapa? Karena selalu ditolong oleh Allah. Karena mereka itu hizbullah. Sehingga kalau kita bertanya hari ini, kenapa sih umat Islam kok rendah banget, hina banget, dijajah terus, jadi objek, selalu jadi objek? Jawabnya, karena mereka bukan hizbullah. Loh, terus bagaimana buat jadi hizbullah? Ayat ini bercerita.
Cintailah apa yang Allah cintai. Berimanlah engkau kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian jangan engkau memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Saling mencintalah engkau dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pegangan kita yang membuat kita itu cinta kepada orang adalah dia cinta kepada Allah. Orang yang mencintai Allah, saya cinta kepadanya. Orang yang benci kepada Allah, saya benci kepadanya. Itu patokannya. Dan itulah para sahabat. Sehingga para sahabat itu walaupun jumlahnya sedikit selalu menang. Antum perhatikan perbandingan antara para sahabat melawan musuhnya tidak seimbang. Di perang Badar 313 melawan 1000 orang. Di perang Uhud 700 orang melawan 3000 orang. Di perang Mu'tah 3000 orang melawan 100.000 orang. Di perang Al-Qadisiyah 9.000 orang berhadapan dengan 120.000 orang. Tidak pernah seimbang. Tapi selalu menang. Kenapa selalu menang? Karena mereka apa? Hizbullah. Allah sudah janji Hizbullah itu pasti menjadi pemenang. Ala inna hizballahi humul muflihun. Bukankah sesungguhnya Hizbullah itulah yang akan menjadi pemenang. Nah, setelah kita tahu bahwa untuk jadi Hizbullah itu kita harus benar-benar beriman, maka saya akan membacakan 3 hadis yang perlu kita pegangi supaya kita yakin kita ini benar-benar beriman. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, la yajidul abdu sarihal imani hatta yuhibba lillahi wa yubghidha lillahi, fa idza ahabba lillahi wa abghadha lillahi faqad istahaqqal wilayata lillahi. Tidak akan engkau dapati seorang hamba memiliki iman yang jernih, iman yang bening, iman yang terang benderang, sehingga dia benar-benar mencintai orang karena Allah, membenci orang karena Allah. Maka orang yang telah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, dialah orang yang berhak menjadi wali Allah. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita, siapa sih wali Allah? Apakah yang majzub? Apakah yang suka teler? Apa yang ngomongnya ngaco? Itulah yang disebut wali Allah. Kita bilang kosong. Itu bohong, tidak ada dalilnya. Wali Allah kita lihat pada hadis ini, siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Tidak dipengaruhi oleh dunia. Jiwanya full, total kepada Allah. Sehingga cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Kemudian hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh At-Tabarani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fillahi azza wa jalla." Paling kuatnya simpul pengikat jaringan orang-orang yang beriman
adalah simpul yang ikatannya karena cinta kepada Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah yang maha mulia lagi maha agung. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka dialah orang yang telah sempurna imannya. Jadi untuk mengukur seseorang itu imannya sempurna atau belum, diukur dari cinta dan bencinya. Kalau seseorang sudah totalitas kepada Allah, sehingga dia mengalahkan cintanya kepada dunia, dia benar-benar cintanya kepada Allah, sehingga dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah. Kalau memberi karena Allah, kalau tidak mau memberi karena Allah. Di saat dia tahu orang ini kalau saya beri nanti berbuat maksiat, saya tidak mau. Kemudian kita lihat puncaknya cinta adalah itsar. Puncaknya cinta adalah itsar. Itsar itu apa sih artinya? Itsar itu mengutamakan orang lain, mengedepankan orang lain daripada diri sendiri. Itulah itsar. Dan para sahabat itu imannya seperti itu. Imannya seperti itu. Sehingga mereka itu dalam urusan dunia berbeda dengan urusan akhirat. Dalam urusan dunia diutamakan orang lain daripada dirinya. Tapi dalam hal akhirat berlomba. Fastabiqul khairat. Didahulukannya dirinya daripada orang lain. Dia berlomba, saya harus terbanyak, saya harus di depan. Itu dalam hal akhirat. Tapi dalam hal dunia tidak. Makanya jangan heran kalau kita melihat Rasulullah SAW, tidak pernah beliau marah karena diri beliau. Tidak mau. Itu yang ditanamkan kepada para sahabat. Jangan marah karena dignity, karena kehormatan diri. Jangan engkau korbankan kehormatan orang lain untuk kehormatanmu. Jangan engkau matikan orang lain untuk kehidupanmu. Jangan. Itu tidak benar. Kita korbankan orang untuk akhirat. Jadi karena Allah kita itu membunuh orang, karena Allah kita ini mengorbankan orang dan sebagainya. Karena Allah, bukan karena diri kita. Ini iman yang sempurna. Kita lihat asbabun nuzul, turunnya surat Al-Hasyr ayat 9. Surat Al-Hasyr ayat 9 itu sababnya, sabab nuzulnya adalah kejadian di mana suatu saat Rasulullah SAW mendapatkan tamu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat, tanyakan kepada istri-istriku, apakah mereka punya makanan untuk menjamu tamu kita ini. Maka pergilah sahabat ini, bertanyalah dia kepada istri-istri Rasulullah, apakah punya jamuan makan untuk tamu? Ternyata semua istri Rasulullah menjawab, tidak ada. Tidak ada. Maka setelah orang yang disuruh oleh Rasulullah itu menjawab, maka Rasulullah SAW menawarkannya kepada orang yang ada di sana. Siapa di antara kalian yang ingin menghormati tamuku?
Maka mengacunglah seorang Ansari, seorang dari kalangan Ansar. Saya, ya Rasulullah. Maka diajaknya tamu Rasulullah itu pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kita punya makanan yang bisa kita sajikan kepada tamu ini?" Kata istrinya, "Ini makanan kita tinggal satu mangkok ini untuk aku, engkau, dan anak kita. Tidak ada yang lain." Maka apa? Kata orang Ansari ini, "Baik istriku, tidurkan anakmu, gelapkan lampu, maka aku akan berikan ini semua kepada tamuku." "Baik," kata istrinya. Maka si istri pun menidurkan anaknya. Sudah gitu selesai, lampu pun dimatikan. Kemudian Ansari ini membawa tamunya masuk dalam keadaan gelap. Kemudian disajikan makanan itu, dan dia pun hanya bermain-main di bibir mangkok sambil mendorong-dorong, memicu tamunya itu untuk makan dan semangat makan sampai habis. Tangannya dimainkan di mangkok supaya terkesan seolah-olah dia ikut makan, padahal dia tidak makan. Dia hanya menghancurkan tamu itu untuk makan sampai habis makan. Maka keesokan harinya turunlah ayat ini. Ini waktunya azan ya. Silakan kita skorsing. Kita skorsing apa? Saat nanti lanjutkan saja. Setelah apa? Ya, azan dulu nanti lanjutkan. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
هذه الدعوة التامة. Ya, kita lanjutkan. Kita baca surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menyediakan negeri mereka, rumah mereka, lingkungan mereka, dan menyiapkan diri mereka untuk menerima iman, di mana mereka mempersilahkan orang-orang yang telah beriman sebelum mereka itu, orang-orang berhijrah, untuk datang ke negeri mereka. Jadi ini Allah lagi memuji orang-orang Ansar yang menyiapkan kota Yathrib, menyiapkan Madinah untuk menjadi tempat tinggalnya orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini kelebihan orang-orang Ansar. Padahal umumnya orang membenci transmigran, membenci imigran, membenci urban. Itu umumnya orang seperti ini. Tapi tidak dengan orang-orang Ansar itu. Cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, dan mereka tidak iri dan dengki kepada apa yang Allah berikan kepada orang-orang muhajirin. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, dan mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Ithar wa yu'thirun artinya bersikap ithar, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun di diri mereka sedang ada kesulitan, tidak punya makanan, tapi makanan yang ada diberikan kepada orang lain. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, dan barang siapa yang terlindungi hawa nafsunya dari syuh, maka mereka itulah orang-orang yang akan jadi pemenang. Kita kalau membaca surat Asy-Syams, Allah sampai bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Allah bersumpah sampai 11 sumpah dari pentingnya menjaga hawa nafsu. Di mana di dalam hawa nafsu itu sudah ada kutu busuk, namanya syuh. Di dalam hawa nafsu setiap orang itu sudah ada kutu busuknya. Seperti antum beli korma, sudah ada kutunya atau belum? Sudah ada kutunya atau belum? Sudah ada. Antum beli durian, sudah ada kutunya. Antum beli mangga, sudah ada kutunya. Sehingga begitu sudah tua, keluar kutunya. Loh,
Bagaimana, siapa yang bawa kutu ini? Ada di dalam korma itu, ada di dalam durian itu, ada di dalam mangga, di dalam semua buah-buahan. Begitu pula hawa nafsu. Hawa nafsu itu di dalamnya sudah ada syuh. Ini kutu busuknya hawa nafsu, yang bikin orang jadi pelit, yang bikin orang jadi iri dan dengki, yang bikin orang jadi sombong, yang bikin orang jadi zalim. Itu syuh di dalam dirinya, sehingga Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan ke dalam hawa nafsu manusia itu dua kesiapan: siap untuk fujur, untuk jadi jahat, dan siap untuk bertakwa. Maka ayat ini pun mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dirinya dari syuh hawa nafsunya, maka mereka itulah orang-orang yang menjadi pemenang. Jadi antum kalau mau jadi pemenang, menang di luar, maka harus menang di dalam dulu. Sehingga Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 3 menjelaskan hal ini. Beliau katakan bahwa seseorang itu tidak akan mungkin mengalahkan orang kafir, mengalahkan syaitan, mengalahkan orang munafik, mengalahkan orang fasik sampai dia menang melawan hawa nafsunya sendiri. Bagaimana dia bisa ikhlas saat perang kalau ternyata syuhnya kuat? Antum bayangkan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah berhasil menjatuhkan lawannya, tinggal ditebas lehernya. Orang itu meludah kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib tidak menebas lehernya, dipanggilnya kawannya. Kemari, tebas dia dengan pedangku. Maka tebas leher orang itu. Kata orang yang mentaati Ali menebas leher orang itu, bertanya kepada Ali, kenapa engkau tidak sendiri? Bukan engkau sendiri yang membunuhnya? Tidak, katanya. Dia meludahi aku. Aku takut kalau aku membunuh dia karena diriku, karena kehormatanku, karena kemarahanku. Aku tidak mau. Aku ingin ikhlas. Marah karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, bukan karena diriku. Sehingga kita perhatikan tentang syuh ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah ibnu Amr, di mana dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamati. Waspadalah kalian dari kezaliman, maka sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Jadi orang yang di dunia ini zalim, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang bermanfaat dianggap berbahaya, yang berbahaya dianggap bermanfaat. Itu orang zalim. Dia tidak menggunakan matanya di dunia ini, maka Allah balas di akhirat nanti, matanya tidak bisa melihat. Itu balasan Allah. Wattaqul fuhsya fa innallaha la yuhibbul fuhsya wattafahhusya
Waspadalah kalian dari sifat dan sikap yang jorok, yang menjijikkan. Biasa ngomong kotor, biasa main-main dengan seks, biasa bicara dengan omongan-omongan yang tidak layak dilakukan oleh orang saleh, tidak layak dilakukan oleh orang yang mulia. Maka kata Rasulullah, waspadalah kalian dari fuhush. Fuhush itu jorok, jijik. Karena Allah tidak mencintai orang yang mulutnya jorok, biasa bersikap jorok. Wa iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Dan waspadalah kalian dari syuh. Syuh itu tadi apa? Apa tadi syuh? Kutu busuk yang sudah ada di mana? Di dalam hawa nafsu manusia. Sudah siap. Maka kata Rasulullah, waspadalah kalian dari syuh. Maka sesungguhnya syuh inilah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil-zulmi fadzalamu. Syuh inilah yang memerintahkan mereka untuk berbuat kezaliman, maka mereka pun melakukan kezaliman. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Syuh inilah yang memerintahkan mereka untuk berbuat kejahatan dan mereka berbuat kejahatan. Wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Dan syuh inilah yang memerintahkan mereka untuk memutuskan silaturahmi, maka mereka pun memutuskan silaturahmi. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberi pelajaran kepada kita bagaimana sahabat yang baik. Beliau katakan, kalau tidaklah karena nikmatnya berbicara dengan kawan-kawan di kampung ini dan salat tahajud pada waktu sahur, tidaklah aku suka berada di sini. Jadi ukuran seseorang mencintai suatu tempat itu bukan tempat itu subur, bukan tempat itu kaya raya, bukan, tapi penduduknya. Kalau penduduknya membuat kita ini berbicara di dalam iman dan amal saleh, saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau membuat kita ini rajin sholat tahajud, semangat sholat tahajud, itulah lingkungan yang baik. Bukan rumah yang mewah, bukan hal-hal yang mewah, tidak. Kemudian kita pun dinasehati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengingatkan kita dengan surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Apa ayatnya? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ini adalah perkataan penduduk api neraka. Katanya, fama lana min syafi'in. Di api neraka itu tidak ada orang yang membela. Wala sadiqin hamim. Dan tidak ada sahabat yang setia. Tidak ada. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun berkata, alaikum bil ikhwani fa innahum uddatun lid dunya wal akhirah. Atas kalian untuk memiliki teman-teman, saudara-saudara, di mana saudara-saudara atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu adalah bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Ini bekal. Yang bikin kamu bahagia di dunia, sahabatmu.
Yang bikin kamu berbahagia di akhirat sahabatmu, karena mereka adalah bekalmu. Yang bikin kamu betah di dunia, betah di akhirat. Ala tasma'una ila qawli ahlin nar? Tidakkah kalian mendengarkan perkataan penduduk api neraka? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamid. Kami di sini tidak punya para pembela dan tidak punya sahabat yang setia. Maka kita tutup pembicaraan kita dengan surat Al-Furqan ayat 63. Surat Al-Furqan ayat 63. Di mana ayat ini adalah ayat yang mengajak kita untuk punya sikap terhadap orang yang tidak layak jadi sahabat. Di mana pada ayat ini dikatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan para hamba Allah yang pengasih itu berjalan di atas muka bumi ini dengan tawadhu, merendahkan diri, tidak bangga diri, tidak bangga dengan dunia, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan jika diajak bicara dengan orang-orang bodoh maka mereka menjawab assalamualaikum. Tidak layak mereka berbicara dengan kita. Kenapa? Akan mencelakakan kita. Maka Al-Imam Syafi'i memiliki sebuah qasidah yang layak kita hafalkan. Layak kita hafalkan. Apa perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Ar-rijalu arba'atun. Manusia itu ada 4 macam. Rajulun yadri annahu yadri fadzaka alimun fata'allam minhu. Seseorang yang mengerti kalau dirinya mengerti, maka itulah orang yang alim. Belajarlah dari dia. Wa rajulun la yadri annahu yadri fadzaka nasin fadzakirhu. Yang kedua adalah orang yang tidak mengerti kalau dirinya mengerti, maka itulah orang yang lupa, maka ingatkanlah. Yang ketiga, wa rajulun yadri annahu la yadri fadzaka jahilun fa'allimhu. Orang yang ketiga adalah orang yang mengerti kalau dirinya tidak mengerti, maka itulah orang yang jahil, orang yang bodoh. Ajarilah. Nah, yang keempat inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Ayat apa tadi? Surat apa? Al-Furqan ayat berapa? 63. Di mana Al-Imam Syafi'i menyebutkan orang yang keempat adalah siapa? Wa rajulun la yadri annahu la yadri fadzaka ahmaq fa'arid anhu. Orang yang keempat itu adalah orang yang tidak mengerti kalau dirinya itu tidak mengerti, maka itulah orang pandir, orang ahmak. Hindarilah, karena dia akan mencelakakan kamu. Orang bodoh tapi jadi guru, orang bodoh tapi jadi anggota dewan, orang bodoh tapi jadi pemimpin, orang bodoh jadi penunjuk jalan, ya sesat hasilnya, mencelakakan orang. Orang bodoh tapi sok pinter, tidak tahu kalau dirinya itu bodoh, itu bahaya, kata Imam Syafi'i. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Kalau kita dapat kawan yang kayak begitu,
Nanti kita kalau berdiskusi dengan dia diajaknya untuk mana duluan? Telur atau ayam? Putar-putar, telur atau ayam? Tidak ada kesimpulan apa-apa. Karena memang bodoh, pandir dia. Kalau kita ladeni, habis waktu. Kita nanti terpengaruh oleh dia, jadi seperti dia bodohnya. Maka hindarilah. Caranya, qalu salam. Kita bilang assalamualaikum. Al-afwi. Inilah pelajaran kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perlu ada pertanyaan? Tidak perlu. Loh, malah nanya. Iya. Mengenai sahabat setia, Ustaz. Iya. Soalnya satu berjualan sama-sama Islamnya, yang satu luar Islam, Ustaz. Tapi ini lebih murah, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau dalam hal dunia itu tidak ada keharusan kita beli dari Yahudi atau beli dari Nasrani, beli dari Muslimin, tidak ada itu. Tidak ada kewajiban kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW ada Yahudi, ya atau tidak? Ada musyrikin berdagang, ya atau tidak? Maka Rasulullah SAW tidak pernah belilah pedangmu, belilah tombakmu kepada muslimin. Kalau ternyata tombak yang dibikin sama orang Yahudi lebih bagus, gimana? Tidak ada keharusan. Mewajibkan itu tidak boleh. Tapi kita dianjurkan untuk lebih mencintai, lebih menyayangi. Kita lebih mengutamakan orang Islam. Kalau mutunya sama, harganya sama, maka kita beli dari yang mana? Dari yang Islam. Kecuali kalau kita itu ternyata ingin berbaik hati. Ini orang Islam mahal, ini orang Yahudi, ini murah, tapi biarlah hitung-hitung sedekah, maka kita beli. Itu boleh, itu anjuran, tapi kewajiban tidak. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Melawan pemimpin yang zalim. Ya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu contoh manusia. Contoh manusia yang dipenjara, dicambuk setiap hari sampai 3 khalifah. Khalifah Al-Amin, Khalifah Al-Ma'mun, dan berikutnya Khalifah Al-Mu'tasim. Kemudian di zaman Al-Mu'tasim itulah beliau dikeluarkan dari penjara. Dan pada saat keluar dari penjara itu sudah tidak bisa tidur berbaring. Tidak bisa. Tidurnya harus tengkurap. Kenapa? Karena punggungnya hancur. Sudah dipukul tidak kurang dari 10.000 cambuk. Sehingga terkumpul antara darah, daging, dan tulang. Darah, daging, kulit, dan tulang bersatu hancur. Sehingga orang-orang yang datang menjenguk beliau berkata, "Wahai imam, apa kita tidak perangi saja ini? Khalifah yang kayak gini nih, yang zalim ini?" Tidak. Jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan. Contoh yang lain, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di penjara sampai meninggal dunia. Karena apa? Karena difitnah oleh ahlul bid'ah, dilaporkan dengan laporan yang ngaco-ngaco, yang enggak betul. Tapi diterimanya hukuman itu. Di tengah-tengah beliau di penjara, khalifah waktu itu membutuhkan beliau untuk menjadi panglima perang melawan Mongol. Maka beliau dikeluarkan dari penjara untuk menjadi panglima. Setelah selesai perang dan menang, balik lagi beliau, masuk lagi ke dalam sel lagi. Bayangkan.
Jadi kita ini jangan menggerakkan orang untuk membela diri kita. Kezaliman itu dilakukan yang jadi korban diri kita. Jangan kita membuat orang mati karena diri kita. Contohnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, gampang atau sulit buat Utsman bin Affan mendatangkan ribuan tentara ke Madinah untuk dilawannya itu para pengepung rumah beliau? Gampang atau sulit? Gampang. Tapi tidak mau. Beliau tidak mau membuat orang lain berperang karena membela diri beliau. Ini contoh manusia-manusia yang luar biasa. Ya, silakan. Ada lagi? Nampaknya sudah selesai. Baik, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi